Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Hoirunisa dan rekan-rekan saya dari kelas MN19J, khususnya kelompok 4, akan menyampaikan dan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya dari pasal 38 sampai pasal 50. Pada pasal 38 UU RI nomor 6 tahun 1983 yang berbunyi, barang siapa karena kealpaannya A. tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau B. menyampaikan surat pemberitahuan tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali jumlah pajak yang terhutang. Penjelasan dari pasal 38 tersebut yaitu pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak selama menyangkut tindakan administrasi akan dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan yang menyangkut tindak pidana perpajakan akan dikenakan sanksi pidana karena perbuatannya tersebut dapat merugikan negara. Pada UU RI nomor 9 tahun 1994 dan UU RI nomor 16 tahun 2000, pasal 38 tidak mengalami perubahan. Tetapi pada UU RI nomor 28 tahun 2007, pasal 38 mengalami perubahan yang berbunyi, setiap orang karena kealpaannya A. tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau B. menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A. Didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Penjelasan pasal 38 tersebut sama dengan penjelasan pasal 38 sebelumnya yang belum diubah, tetapi hanya ketika dikenai sanksi administrasi harus menyertakan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Seperti itu. Lalu di UU RI nomor 16 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, pasal 38 tidak mengalami perubahan. Pasal 38 tetap sama dengan yang sebelumnya. Pada pasal 39 UU RI nomor 6 tahun 1983 yang berbunyi ayat 1, barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, atau B. tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau C. menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, dan atau E. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lainnya, dan atau F. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 4 kali jumlah pajak yang terhutang, yang kurang atau yang tidak dibayar. Ayat 2. Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilipatkan 2 apabila seseorang melakukan lagi tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan. Pada UU RI nomor 9 tahun 1994, ketentuan pasal 39 ayat 1 diubah dan ditambah dengan ayat 3 yang berbunyi,
Barang siapa melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Pada UU RI nomor 16 tahun 2000, ketentuan pasal 39 diubah kembali, yaitu ditambahkan pada huruf D, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pada UU RI nomor 28 tahun 2007 pasal 39 diubah kembali, yaitu ditambahkan di ayat 1 pada huruf G, yaitu tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pada UU RI nomor 16 tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, pasal 39 tidak mengalami perubahan. Jadi pasal 39 tetap seperti UU RI yang sebelumnya. Seperti itu penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martani Aji dari MN19L akan menjelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, lebih tepatnya pasal 40 dan 41 beserta perubahan-perubahan pada setiap tahunnya. Pertama, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 pasal 40 yang berisi tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Untuk pasal 40 tidak mengalami perubahan pasal, sehingga pada akhir perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 masih memiliki isi yang sama. Adapun penjelasan dari pasal 40 yaitu tindak pidana di bidang perpajakan daluarsa 10 tahun dari sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, penuntut umum, dan hakim. Jangka waktu 10 tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terhutang selama 10 tahun. Berikutnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 41 yang berisi 3 ayat, yaitu ayat 1, pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Ayat 2, pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah. Lalu untuk ayat ketiga, penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Pasal 41 mengalami perubahan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 di mana perbedaannya terletak pada jumlah denda
pada ayat 1 dan 2. Yaitu pada ayat 1, sebelumnya denda hanya 1 juta rupiah, sekarang menjadi 2 juta rupiah. Lalu untuk ayat kedua, sebelumnya denda hanya 2 juta rupiah, sekarang menjadi 5 juta rupiah. Lalu pasal 41 mengalami perubahan yang kedua pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Perubahan pada ayat 1, yang sebelumnya denda hanya 2 juta rupiah, sekarang menjadi 4 juta rupiah. Pada ayat 2, sebelumnya denda 5 juta rupiah, sekarang menjadi 10 juta rupiah. Lalu pasal 41 mengalami perubahan lagi yang ketiga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Perubahan pada ayat 1, yang sebelumnya denda hanya 4 juta, sekarang menjadi 25 juta rupiah. Lalu ayat yang kedua, sebelumnya denda hanya 10 juta rupiah, sekarang menjadi 50 juta rupiah. Pasal 41 tidak mengalami perubahan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, sehingga isi dari pasal tersebut sama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Adapun penjelasan pada pasal 41, yaitu ayat 1, untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, dan supaya wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan, yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut. Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan, sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada wajib pajak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal. Untuk ayat yang kedua, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan, agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia wajib pajak. Lalu untuk ayat yang ketiga, tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jimmy Restu Rosadi. Saya akan membahas pasal 41 ayat A sampai C di Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009. Pasal 41A, setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Penjelasan pasal 41A, agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 35, maka perlu adanya sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Kemudian pasal 141B, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidik tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah. Penjelasan pasal 41B. Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit penyidik tindak pidana di bidang perpajakan, misalnya menghalangi penyidik melakukan penggeledahan dan atau menyembunyikan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dikenakan sanksi pidana. Kemudian pasal 41C ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2,
Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Ayat 4, setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu menambah dua ketentuan baru di antara pasal 41 dan pasal 42 yang dijadikan pasal 41A dan pasal 41B yang masing-masing berbunyi sebagai berikut. 41A, barang siapa yang menurut pasal 35 undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 500 juta rupiah. 5 juta rupiah maksud saya. Nah, penjelasan pasal 41A, agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 35, maka perlu adanya sanksi pidana bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Kemudian pasal 41B, barang siapa dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidik tindak pidana di bidang perpajakan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun dan denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah. Penjelasan pasal 41B, seorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit penyidik tindak pidana di bidang perpajakan, misalnya menghalangi penyidik melakukan penggeledahan, menyembunyikan barang bukti, dan sebagainya, maka dimaksud dalam pasal ini dikenakan sanksi pidana. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan pasal 41A diubah sehingga keseluruhan pasal 41A berbunyi sebagai berikut. Pasal 41A, Setiap orang menurut pasal 35 undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta, tetapi sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Ketentuan pasal 41B diubah sehingga keseluruhan pasal 41B berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidik tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan pasal 41A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagai dimaksud dalam pasal 35, tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 tahun, dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Penjelasan pasal 41 ayat A. Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 35, maka perlu adanya sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Ketentuan pasal 41B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidik tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah. Penjelasan pasal 41B. Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, misalnya menghalangi penyidik melakukan penggeledahan dan atau menyembunyikan bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dikenakan sanksi pidana. Di antara pasal 41B dan 42 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 41C yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhnya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 tahun. 10 bulan maksud saya. Atau denda paling banyak 800 rupiah. Kemudian ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Kemudian ayat 4, setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Demikian dari pasal 41A sampai C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Eva Rahayu akan menjelaskan pasal 42, pasal 43, dan pasal 43A. Pasal 42 dihapus, penjelasan pasal 42 cukup jelas. Pasal 43 ayat 1, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 39A berlaku juga bagi wakil kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41A dan pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Penjelasan pasal 43 ayat 1. Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada wajib pajak, wakil wajib pajak, kuasa wajib pajak, pegawai wajib pajak, akuntan publik, konsultan pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ayat 2 sudah cukup jelas. Pasal 43A. Ayat 1, Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ayat 2, dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut tugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Ayat 3, apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi,
pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan wajib diproses menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi. Ayat 4. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Penjelasan pasal 43A. Ayat 1. Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan atau tidak ditindaklanjuti. Ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 sudah cukup jelas. Pasal 42 ayat 1, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 41 ayat 1 adalah pelanggaran. Ayat 2, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 41 ayat 2 adalah kejahatan. Penjelasan pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 sudah cukup jelas. Pasal 43, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak. Penjelasan pasal 43. Ketentuan pidana di bidang perpajakan tidak saja ditujukan kepada diri wajib pajak, tetapi juga kepada pihak lain yang ditujukan sebagai wakil, kuasa, atau pegawai wajib pajak yang diberi pelimpahan tanggung jawab atau tanggung jawab secara renteng atas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak dan dipercayakan dan dikuasakan kepadanya. Pasal 43A tidak ada perubahan. Ketentuan pasal 42 dihapus, penjelasan pasal 42 sudah cukup jelas. Ketentuan pasal 43 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 43 ayat 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41A dan pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pasal 43, penjelasan ayat 1, yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada wajib pajak, wakil wajib pajak, kuasa wajib pajak, atau pegawai wajib pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ayat 2 sudah cukup jelas. Pasal 42 dan pasal 43 tidak ada perubahan. Pasal 42 tidak ada perubahan. Ketentuan pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 43 ayat 1, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 39A berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41A dan pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Penjelasan pasal 43 ayat 1, yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada wajib pajak, wakil wajib pajak, kuasa hukum wajib pajak, pegawai wajib pajak, akuntan publik, konsultan pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ayat 2 cukup jelas. Pasal 42 dan 43 tetap sama seperti tahun sebelumnya,
atau tidak ada perubahan. Pasal 42 dan pasal 43 tetap sama seperti tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Bean. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 44A sampai pasal 44B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Ayat 1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Ayat kedua. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berwenang a. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. B. Melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang C. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan. D. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang E. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan yang dijadikan sebagai bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan. F. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ayat yang ketiga. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Penjelasan pasal 44 ayat 1. Penyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak berhutang yang diduga digelapkan. Penyidik di bidang perpajakan adalah pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana dalam bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 44B. 1. Untuk kepentingan penerima negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. 2. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi hutang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Ayat 1. Untuk kepentingan penerima negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut dalam dilimpahkan ke pengadilan. Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Pasal 44. 1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. 2. Wewenang penyidik sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 adalah perubahan pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Pasal 44. 1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yakni a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. B. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. C. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau bahan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. D. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. E. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. F. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. G. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf E. H. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. J. Menghentikan penyidikan. K. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 44A. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 huruf J dalam hal tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluarsa atau tersangka meninggal dunia. Pasal 44B. Untuk kepentingan penerima negara atas permintaan Menteri Keuangan, susunan dalam satu naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, susunan dalam satu naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 182, 183, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 2. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 44. Nomor 1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Yang nomor 2, tidak ada perubahan. Nomor 3. Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidikan pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 44. Yang pertama, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kewenangan khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Nomor 2, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, tidak ada perubahan. Nomor 3, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 4.
dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Pasal 44B. 1. Untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. 2. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafsanjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan pasal 45 yang berbunyi, terhadap pajak-pajak yang terhutang pada suatu saat untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang berakhir sebelum saat berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. Penjelasan pasal 45, meskipun perundang-undangan pajak yang telah lama dicabut dengan diundangkannya undang-undang ini untuk menampung penyelesaian penetapan pajak-pajak terhutang pada masa atau tahun pajak sebelum berlakunya undang-undang ini, yang pelaksanaannya masih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan lama. Maka, undang-undang ini menentukan jangka waktu berlakunya peraturan perundang-undangan lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. Penentuan jangka waktu 5 tahun tersebut disesuaikan dengan kadaluarsa penagihan pajak. Berikut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pasal 45 tidak ada perubahan atau amandemen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Di pasal 45 ini tidak ada perubahan atau amandemen. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Di pasal 45 tetap sama atau seperti tahun sebelumnya, tidak ada perubahan atau amandemen. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di pasal ini, pasal 45 pun tetap sama seperti tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan. Demikian penjelasan dari saya tentang pasal 45. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainul Hikmat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 46 dan pasal 47. Untuk pasal 46, 1. Ketentuan mengenai jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang pasal 8 ayat 1, Undang-Undang pasal 19 ayat 1, Undang-Undang pasal 20 ayat 1, Undang-Undang pasal 21 ayat 4, Undang-Undang dan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
Poin kedua, seharusnya pelaksanaan putusan banding atau surat pelaksanaan putusan peninjau kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 atau ayat 2 juga diterbitkan akibat putusan banding atau putusan peninjau kembali yang menyebabkan pembayaran atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Untuk di pasal 47, dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran jangka waktu hak mendahulu selama 5 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 5 huruf B Undang-Undang dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan atau sejak tanggal jatuh tempo angsuran berakhir. Pasal 47, terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh di bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas bunga, dividen dan royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya. Untuk penjelasan pasal 47 Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas bunga, dividen dan royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaan tetap berlaku terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi dan dalam bidang penambangan lainnya yang melakukan dalam rangka peninjakan dan dalam rangka perjanjian kontrak karya dan kontrak bagi hasil. Sepanjang perjanjian kontrak karya dan kontrak bagi hasil tersebut masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini. Ketentuan undang-undang ini baru berlaku terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk perjanjian kontrak karya dan kontrak bagi hasil. Apabila kontrak karya dan kontrak bagi hasil tersebut dibuat setelah berlakunya undang-undang ini. Demikian penjelasan dari pasal 46 dan 47. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Dinada akan menjelaskan pasal 47A dan 48. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009. Pasal 47A, terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Penjelasan pasal 47A. Dalam rangka memberikan kepastian kepada wajib pajak maka mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan untuk tahun pajak 2000 dan sebelumnya tetap diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Pasal 48, hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Penjelasan pasal 48. Untuk menampung hal-hal yang belum cukup diatur mengenai tata cara atau kelengkapan yang materinya sudah dicantumkan dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian, lebih mudah mengadakan penyesuaian pelaksanaan undang-undang ini dan tata cara yang diperlukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 47A tidak ada perubahan. Pasal 48. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Penjelasan pasal 48. Untuk menampung hal-hal yang belum cukup diatur mengenai tata cara atau kelengkapan yang materinya sudah dicantumkan dalam undang-undang ini diatur lebih
Undang-Undang Lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1998, penentuan jangka waktu lanjut dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian akan lebih mudah mengadakan penyesuaian pelaksanaan undang-undang ini dan tata cara yang diperlukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pasal 47A dan 48 tidak ada perubahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Di antara pasal 47 bab disisipkan satu pasal, yaitu pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 47A terhadap semua hak kewajiban perpajakan belum diselesaikan diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Penjelasan pasal 47A. Dalam rangka memberikan kepastian kepada pajak, maka mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan untuk tahun pajak 2000 dan sebelumnya tetap diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Pasal 48 tidak ada perubahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pasal 47A dan 48 tidak ada perubahan. Peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pasal 47A dan 48 tetap sama seperti tahun sebelumnya, tidak ada perubahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Pasal 47A dan 48 tetap sama seperti tahun sebelumnya, tidak ada perubahan. Sekian dari saya, Novia Denada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Stefani. Di sini saya akan menjelaskan pasal 49 dan pasal 50. Pasal 49 nomor 1, wajib pajak dapat menunjuk seseorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nomor 2, seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi konsultan pajak dan bukan konsultan pajak. Nomor 3, seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. B. Memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa. C. Memiliki nomor pokok wajib pajak. Yang D. Telah menerima menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir. Dan E. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Nomor 4. Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B paling sedikit memuat A. Nama, alamat, dan tanda tangan di atas materai serta nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak pemberi kuasa. B. Nama, alamat, dan tanda tangan serta nomor pokok wajib pajak penerima kuasa dan hak dan atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan. Pasal 50 nomor 1, seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari wajib pajak kepada orang lain. Nomor 2, dalam melaksanakan hak dan atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan dengan surat penunjukan seorang kuasa hanya dapat meminta orang lain atau karyawannya untuk menyampaikan dan atau menerima dokumen perpajakan
tertentu yang diperlukan kepada dan atau dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya terima kasih.